pada Siap, guru siap. Mohon Anda. maaf Kan dari rumah sedikit menyelah Bang Zuma. guru Enggak mau, Anda. enggak mau. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi gini, Bang Suki, Iya. kalau di Islam kami itu tidak ada fitnah terhadap para nabi, apalagi manusia pertama yang dicipta begitu mulia dan kemudian melahirkan keturunan. Nah, di Islam malah ketika Adam alaihissalam melanggar perintah ketetapan Tuhan, jangan engkau mendekati atau jangan engkau makan buah itu, Allah kemudian menerangkan dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi Adam itu kemudian menerima taubat, menerima kemudian pernyataan terhadap Tuhan di mana beliau bertaubat, dan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu menerima taubatnya. Kalau di dalam kitab saudara, kitabnya orang Yahudi yang diambil terjemahannya oleh teman Kristen, di Kejadian 5 jelas sekali Adam alaihissalam beserta keturunannya itu diterangkan diberkati. Artinya nggak ada dosa, Bang. Nah, sekarang analisa logikanya kita coba melihat di dalam Kejadian 2 nomor 25. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Adam beserta istrinya itu telanjang bulat. Tetapi mereka belum sadar, mereka tidak malu. Mereka diperintahkan kemudian beranak cucu, tetapi mereka tidak mengetahui kalau mereka dalam keadaan telanjang. Nah, sekarang kita hidup di zaman peradaban. Sebagai manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti kita beradab, beretika, punya attitude, punya akhlak, punya tata krama, punya pola yang kemudian sebagai makhluk sosial. Kalau kita melihat dari kacamata pemahaman terhadap doktrin dan dogma gereja yang mengatakan Adam ini mewariskan dosa, coba kita lihat Kejadian 2:25 ini. Adam alaihissalam bersama istrinya telanjang bulat, tidak malu, sementara perintahnya beranak cucu. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, ya tentu kita keturunannya telanjang sampai hari ini. Apakah ini bukan harusnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Adam alaihissalam? Bukan justru mengatakan dan memfitnah dia mewariskan dosa. Coba Anda bayangkan kalau Anda keluar rumah tanpa busana. Apa bedanya saudara dengan seekor ayam? Atau ayam masih mending, ayam punya bulu. Tapi kalau manusia telanjang. Dan ini mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena alasannya belum makan buah pengetahuan baik dan buruk. Setelah makan baru malu. Berarti akibat dari makan, Adam alaihissalam memiliki rasa malu, rasa empati di hadapan Tuhannya. Seketika mengambil dedaunan untuk menutupi kelaminnya. Subhanallah. Ini adalah sikap yang mulia. Daripada hidup dalam keadaan telanjang beranak cucu, kita dengan hewan tidak ada bedanya, Bang. Oleh karena itu mungkin ya alangkah baiknya kalau berhenti untuk mengatakan Adam mewariskan dosa, tetapi Adam mewariskan sikap baik dan kemuliaan. Demikian sementara. Ya. Ya. Berkaitan dengan dosa waris itu begini di dalam Alkitab ya. Nah, Tuhan menghendaki manusia itu segambar dan serupa. Maksudnya segambar itu sudah mengerti lah kita bahwa kita memiliki pikiran, perasaan dan keinginan juga terdapat di dalam diri Tuhan. Itulah gambar. Sedangkan rupa itu kualitasnya. Nah, kualitas yang dihendaki Tuhan tidak terjadi atau tidak terdapat, tidak tercapai di dalam diri Adam. Karena kualitasnya itu tidak mencapai yang di Tuhan kehendaki, tidak mencapai standar itu, maka semua anak cucunya pun tidak standar. Jadi kalau diibaratkan itu Adam disekolahkan harusnya sarjana, dia tidak lulus, maka anak cucunya pun berpengetahuan seperti Adam. Itu dikatakan sebagai dosa waris, tidak sempurna lah begitu ya.
tidak mencapai. Sedangkan Tuhan menghendaki anaknya ini sarjana begitu, serupa, standar hidup di dalam kesuciannya seperti yang Tuhan kehendaki. Jika Adam mencapai keserupaan itu, maka pengetahuan juga akan bertambah, pengertian akan bertambah, terbuka, maka dia akan malu juga, akhirnya dia pakai baju. Sama seperti anak kecil, 2 tahun, 3 tahun mandi bareng-bareng, laki-laki dan perempuan tidak malu. Tetapi setelah umur tertentu, dia baru malu. Nah, dia baru pakai serupaan itu, Bang. Jadi mengapa Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, lalu dia tahu telanjang. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, pengetahuan baik dan jahat itu perspektifnya dari Tuhan, bukan sudut pandang dari iblis, dari setan. Jadi supaya Adam mengetahui baik buruk, tetapi menurut sudut pandang Sang Pencipta, bukan sudut pandang dari. Jadi sama seperti sekarang, kita boleh mengetahui baik dan jahat, tetapi gunakanlah menurut perspektif Tuhan. Kita tahu yang jahat, nah kita tahu yang baik. Nah, kalau orang jahat, perspektifnya, baiknya itu menurut dia baik, tapi sebetulnya jahat. Mau gimana mau menolong orang, tapi menjahati orang lain, itu kan kebaikan dalam perspektif. Nah, kalau dari perspektif Tuhan, baik itu tetap baik. Mau menolong orang, ya caranya yang baik juga gitu. Nggak boleh melukai orang lain, lalu mengambil keuntungan dari orang lain, lalu jahat. Nah, ini perspektif ini maksudnya. Jadi makanya waktu dia makan buah pengetahuan baik dan jahat itu menjadi salah satu dari kita. Mengerti dia, tetapi si iblis, nah itu yang disalahkan. Makanya nggak boleh menyentuh buah pohon kehidupan sehingga dia kekal. Karena kalau diberi, kasihan, makanya diberi kesempatan dia untuk mati, tapi dihadirkanlah penyelamat itu, yaitu Adam yang akhir. Adam yang akhir ini mencapai gambar rupa Allah itu, memenuhilah kriteria manusia yang diharapkan oleh Tuhan itu ada di dalam diri manusia, yaitu Yesus. Makanya dia sebagai imam teladan. Namanya imam, ya kita harus Bapak, ya kita pun pasti akan tersampai kepada Bapak, karena dia sebagai penunjuk jalan. Ya, begitu Bang Zuma. Oke, gimana teman-teman, saya tanggapi atau ada yang mau menambahkan? Lanjut. Silakan Bang Gurunda. Iya, jadi satu hal yang perlu saudara pahami, makasih. Yeah. Ketika kita melihat apa yang tertuang dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 1. Yeah. Kejadian 1 nomor 26. Apa yang diterangkan di sana? Na'asya Adam basal menu kit mutenu. Jadi di sini Tuhan mengatakan, baiklah kami menciptakan, bukan kita, tapi kami menciptakan laki-laki atau manusia atau Adam dalam gambar kami. Dalam gambar kami, menurut gambar kami, menurut keinginan, menurut kehendak kami. Basal menu kit mutenu. Jadi bukan menurut gambar siapapun, tapi ini gambar Tuhan. Jadi Tuhan membuat satu sketsa, membuat satu kerangka ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk ciptaan. Seperti membuat gambar, membuat bangunan, Tuhan membuat bangunan di atas kertas. Kemudian sesuai dengan gambar ini Tuhan membuktikan bangunan tersebut. Sama arsitek membangun sebuah rumah, sebelum membangun dia menggambar dulu. Ini yang diterangkan. Nah, kalau saudara mengatakan penggambaran daripada serupa dan segambar Tuhan itu sama dengan sifat Tuhan, itu juga tidak keliru. Artinya bahwasanya pada diri Adam itu ada bias daripada sifat yang dimiliki oleh penciptanya. Ibaratnya sebuah meja, pasti ada bias daripada sifat dari yang membuatnya. Semakin bagus sebuah meja itu, semakin menggambarkan bahwa yang membuatnya itu adalah ahli.
Nah, itu yang perlu saudara pahami. Hanya saja gini, ketika Adam kemudian itu melakukan satu kesalahan, ya itu tadi, karena penggambaran ini adalah bias daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan itu bisa melakukan sesuatu yang menurut hitungan kita adalah kejahatan. Membasmi, membuat gempa bumi, membuat kemudian satu daerah kena bencana. Itu siapa yang melakukan? Pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan kemalangan, atau yang menciptakan kejahatan. Itu berasal dari kata ra dalam bahasa Ibrani. Jadi Tuhan demikian adanya. Sama seperti di dalam Kejadian Keluaran 7. Anda coba lihat di Keluaran 7. Di nomor 1 apa yang Tuhan katakan? Aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun, dan Harun abangmu itu menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepada Harun abangmu. Harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku Tuhan. Coba Anda dengarkan. Tetapi aku Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang berbuat jahat di situ? Kalau perspektif, yes, kalau perspektif kata roh yang berasal daripada Keluaran 7 ini, atau yang kita lihat dalam Yesaya yang saya bacakan tadi, Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menciptakan. Jadi adapun yang terjadi terhadap Adam, yaitu adalah skenario Tuhan yang telah menciptakan Adam sesuai dengan apa yang dia mau. Bazal menu kit mutenu. Kita nggak bisa merubah itu. Jadi ini adalah prinsip awal dari penciptaan manusia Adam, ada kehendak bebas. Kalau saudara menarasikan yang seperti tadi, Tuhan tinggal tekan tombol, tek, iblis mati, Adam lurus, tidak melakukan apa-apa, selamanya telanjang, dan tidak akan mungkin berkarya. Karena untuk mengetahui dirinya telanjang atau tidak, Adam nggak tahu. Kalau Anda menarasikan seperti bayi dan seterusnya, ingat awalnya tadi, Adam dicipta serupa dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu laksana bayi, pikun, tidak ngerti apa-apa. Begitu masuk nutrisi di badannya, semakin besar semakin ngerti. Tuhan tidak seperti itu. Nah, untuk itulah saudaraku saya katakan bahwasanya fitnah terbesar yang terjadi di atas muka bumi ini terhadap keturunan Adam itu dibiaskan dari agama saudara. Fitnah terhadap manusia pertama, yaitu dosa yang diwariskan. Padahal yang diwariskan Adam itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Harusnya bersyukur, berterima, mengatakan bahwa dia mewariskan dosa sehingga kutukan demi kutukan rentetannya sampai kepada Yesus, harus pula dia mati terkutuk demi untuk dosa itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan lebih jauh. Sekali lagi, ketika Tuhan mengatakan na'ase, kami akan menciptakan, kami akan membuat Adam basal menu itmutinu wa yirdu bigdat, itu adalah penggambaran Adam dicipta berdasarkan bias daripada keberadaan Allah, di mana Allah Maha Kuasa. Rupanya Adam pun bisa berkuasa terhadap apapun yang ada di atas muka bumi karena dia seorang pemimpin. Kalau dia tidak mengetahui ilmu, tidak ada ilmu pengetahuan, bagaimana dia bisa memimpin? Coba kita lihat seekor gajah. Gajah besar. Kalau dilihat dari fisiknya dia bisa berkuasa di atas muka bumi. Tapi ternyata subhanallah, diberi. Maka kesempurnaan penciptaan Allah bernama Adam alaihissalam itu ketika dia ada respon terhadap bisikan iblis. Kalau gajah dibisik sama iblis, gajah tidak bergeming. Kalau seekor guguk dibisik oleh iblis, dia tidak akan bergeming. Ayam demikian. Tapi ketika manusia yang dibisikin iblis, Masya Allah, manusia harus punya kekuatan berlapis untuk menahan godaan itu. Inilah bukti kesempurnaan daripada Adam alaihissalam. Dia bukan robot. Dia bukan robot. Dia telanjang. Dia tidak sadar. Kejadian 2:25. Apakah kita ingin seperti itu? Kalau kita seperti Adam pada mulanya yang diceritakan dalam Kejadian 2:25,
maka tidak ada kehidupan beradab di bumi ini. Tidak ada kemudian pemimpin di atas muka bumi ini. Justru kita yang akan diobok-obok oleh binatang, karena kita tidak berakal. Hanya bisa bikin anak karena disertai dengan kelamin, dan tidak sadar kita telanjang, sama seperti seekor kuda. Demikian sementara, silakan. Iya. Nah, supaya lebih jelasnya ya, coba saya bacakan deh awal mula Tuhan menjadikan manusia bagaimana ya. Ini Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya, harus dibaca. Di 26-nya begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, ya, ada kata supaya, mereka berkuasa. Ya. Lalu ayat ke-27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat 26 ada gambar dan rupa. Ada dua kata tuh, gambar dan rupa. Nah, pada saat diciptakan hanya gambarnya. Ini kan menunjukkan bahwa kualitas yang diharapkan Tuhan itu belum ada sepenuhnya di dalam diri manusia mula-mula ini. Nah, gambar, pikiran, perasaan, dan keinginan Adam itu harus ditumbuh kembangkan, didewasakan. Caranya apa? Yaitu diuji. Apakah dia memiliki kecintaannya kepada yang menciptakan, atau kepada diri sendiri, atau kepada yang lain. Itu ujiannya. Dua pohon itulah yang membentuk Adam ini akan memberikan kasihnya, cintanya, kesetiaannya, keinginannya dia diberikan sepenuhnya kepada yang menciptakan atau tidak. Nah, kalau mereka berdua ini memberikan kepada Sang Pencipta, itu akan bertumbuh. Dia punya pemahamannya tentang Sang Pencipta itu sendiri. Dia akan mengerti, sehingga pada level tertentu dia pasti akan dikaruniai kuasa itu untuk menguasai bumi, dan diperintah untuk beranak cucu. Menguasailah bumi di sini abadi. Nah, karena dia gagal, lalu saya ke Roma 8 ayat 29 begini, Bang Suma. 29-nya gini. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dari dua ayat ini jelas menjembatani. Jadi Tuhan berencana punya manusia itu segambar serupa. Kualitasnya harus ada. Nah, tetapi Adam tidak melakukannya, tidak mencapainya. Nah, untuk itulah waktu Yesus hadir, dia segambar serupa. Dan semua orang yang mau percaya kepada Yesus, ya dididik, dibentuk melalui segala persoalan hidup yang dihadapi, yang diizinkan terjadi oleh Tuhan. Apakah dia mau mengambil keputusan yang mengasihi Tuhan atau tidak? Jika ia mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan selalu, maka dia akan segambar dengan anaknya itu. Karena roh yang diberikan tuntunan di dalam diri orang yang mau hidup di dalam kebenaran, di mana Yesus sebagai panutannya, dia akan mencapai rupa anak yang tunggal ini menjadi yang sulung. Nah, dari dua ayat ini, jadi saya menggambarkan begitu, Bang Suma. Karena di sini ada di Roma 8 ayat 29, manusianya itu harus mencapai rupa Yesus, di mana Yesus hidupnya selalu melakukan kehendak Bapaknya. Dia tidak punya keinginan untuk melakukan kehendak dirinya sendiri. Selalu melihat apa yang dikehendaki Bapaknya, yang menyenangkan, apa keputusan-keputusan apa, pekerjaan-pekerjaan apa, perkataan-perkataan apa, pikiran-pikiran apa yang menyenangkan Bapaknya. Nah, demikian juga orang yang mau menjadi anak-anaknya harus bisa menyenangkan Bapaknya itu. Kalau tidak menyenangkan Bapaknya, nggak mungkin jadi anaknya. Nah, makanya Yesus menjadi yang sulung bagi mereka yang mau taat, seperti hidup yang dijalani Yesus di dalam dunia ini. Ya, ajarannya itu begitu, Bang Zuma dan yang teman-teman lainnya. Sebentar saya mau
berangkat ke kantor nih. Di- Harus mengakhiri nih Bang Zuma. Gimana nih Bang Zuma? Iya, satu sesi lagi Bang, boleh ya? Ya boleh boleh. Oke. Jadi sangat menarik paparan saudara. Tetapi adalah satu hal yang mesti dipahami di sini. Kalau patokannya yang tadi yang Anda narasikan di sesi yang terakhir tadi, Iya. saya menghargai itu. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Ketika kemudian Adam alaihissalam meninggalkan satu perintah, akibatnya fatal. Keturunannya mendapatkan warisan yang sangat luar biasa, yaitu warisan dosa. Satu perintah aja. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, di mana ending dari makan buah ilmu pengetahuan itu menyebabkan manusia keadaannya saat ini, wow, Masya Allah, manusia bisa membuat baja yang bertonton melayang dari daerah satu ke daerah lain, pesawat. Itu dampak daripada dosa yang dikatakan diwariskan. Satu dosa aja menyebabkan Adam dan keturunannya masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam jurang maut, yaitu cenderung kepada maut. Satu hal ini tolong digarisbawahi. Lalu bagaimana dengan pengajaran Yesus, di mana Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 21-23, mayatnya tidak boleh dibiarkan karena dia setara dengan orang yang terkutuk. Ulangan 26-27, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Bayangkan itu. Begitu Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, setitik pun meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Barang siapa yang meniadakan satu hukum yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah atau tempat terhina di dalam kerajaan. Dalam hukum Taurat ditiadakan menurut Yesus akan menyebabkan manusia itu menempati neraka. Kata Yesus nih, Adam alaihissalam, kata Tuhan di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, dikatakan satu perintah ini saja kamu langgar, kamu mati hari ini juga. Itu kata Tuhan. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati di tempat terendah. Jadi Tuhan mengancam Adam, Yesus mengancam orang-orang Yahudi. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang terkecil. Nah sekarang mari kita lihat polanya. Di dalam agama Kristen melalui kitabnya dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita memerdekakan, kita dibebaskan dari apa? Dari kuk penghambaan. Dari apa lagi? Dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Apalagi Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan yang ada, beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kalau Adam satu perintah saja yang akibatnya super duper untuk manusia dihukum maut, bagaimana dengan Kristen yang membatalkan semua perintah Tuhan dengan alasan Yesus telah menebus? Yang tepuk tangan? Iblis. Makanya propaganda yang terjadi terhadap penyaliban itu selalu dilibatkan iblisnya. Contoh, Matius 22, Matius 26. Apa yang terjadi di sana? Matius 26 nomor 59. Apa yang terjadi? Imam-imam Yahudi, bahkan semua mahkamah bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Agar Yesus dibunuh, agar Yesus disalibkan. Yesus mengatakan 12 yang di antara kalian 12 ini aku yang memilih. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Iblis berhasil mempersembahkan Yesus di atas tiang salib melalui tangan tentara Romawi. Siapa yang tepuk tangan? Iblis yang mengatakan kemudian sabar Pak. Nanti Anda tanggapi. Yang mengatakan kemudian bahwa Adam mewariskan dosa hanya satu kesalahan. Lalu Yesus mewariskan apa? Paulus mewariskan apa kepada teman-teman Kristen dengan mengatakan semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu batal? Apa yang diwariskan Paulus kepada teman Kristen dengan Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah hukum, itu adalah sengat maut? Apa yang Paulus wariskan kepada Kristen dengan mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah di Filipi 3? Apa kira-kira yang diwariskan Paulus kepada teman Kristen ini?
Kalau Adam dituduh mewariskan dosa hanya satu pelanggaran yang menyebabkan manusia beradab. Hari ini Paulus mewariskan apa kepada teman Kristen dengan mengatakan Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel mati dalam keadaan terkutuk. Apa yang diwariskan kemudian Adam kepada Paulus kepada teman-teman Kristen? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saya sedikit aja mengenai dosa Adam yang satu biji itu. Dosa, Masya Allah. Silakan. Ya, maksudnya dosa yang dilakukan Adam itu pengertiannya adalah hustereo atau hamartia, tidak mencapai tujuan. Adam diperintah untuk sampai ke Bogor, dia nyangkutnya di Depok. Itu maksudnya dosa yang satu biji itu begitu. Jadi kualitasnya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi suatu kualitas sebenarnya kehidupan Adam tidak mencapai kualitas itu, Bang Zuma. Tapi maaf nih Bang Zuma dan Mbak Rama, teman-teman, saya harus siap-siap berangkat kerja nih. Oke, baik. Silakan Bang Suki. Saya saya turun Mbak ya. Saya turun Bang Zuma. Iya, silakan. Terima kasih. Nanti lain kesempatan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hak jawab, mohon izin teman-teman. Jadi kalau saudara kita tadi mengatakan tujuan tidak tercapai, Anda keliru. Anda harus memperbaiki pola pikir. Justru dengan Adam, sabar Bung, sabar, habis ini ada Anda. Justru karena keadaan yang terjadi yang diceritakan di Gan Eden, tujuan itu tercapai. Satu, berfirmanlah Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Na'ase Adam basal menu kit mutenu. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya Adam, manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang meratap di bumi. Justru dengan Adam makan buah pengetahuan, Adam menjadi pemimpin di bumi. Adam berkuasa terhadap ikan di laut. Adam berkuasa terhadap burung di udara. Adam berkuasa terhadap segala binatang yang melata di atas muka bumi. Subhanallah. Jadi apa yang tidak tercapai? Semuanya tercapai. Baiklah kami akan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan kami. Lalu supaya dia berkuasa di atas dunia, di atas bumi. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, bagaimana bisa berkuasa, coy? Dia tidak tahu baik dan buruk. Yang ada, dia yang dipelonco sama ayam. Dia yang dipelonco sama ayam. Adam. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk. Justru karena kejadian itu, Al-Quran mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quran mengurai dengan indahnya. Jadi coba nanti saudara Suki pola pikirnya itu diubah lagi, diatur secara sistematika, logika berpikir, kerangka berpikirnya disusun layaknya manusia. Jangan seperti makhluk yang punya jasad tapi akal tidak berfungsi. Demikian, silakan. Silakan Bang Yusar. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Yusar. Kristen apa Muslim Bang? Bang Yusar. Aduh, ke-mute ya. Masih kemut. Oh, Halo? Kristen Ya. apa Muslim? Kristen. Oke, silakan ditanggapi Gurunda. Silakan. Boleh nggak nanya sama Pak Juma? Silakan Bang, silakan. Pak Juma, Pak Juma agama apa? Saya Muslim. Muslim. Ya. Apa kapasitas Pak Juma menerangkan Alkitab? Kapasitas saya sebagai penyeruh kepada jalan kebenaran. Oh, Iya, saya penginjil Bang. Saya penginjil jalanan. penginjil. Yes. Tapi itu agama Muslim. Saya Muslim, layaknya Yesus juga Muslim. Oh,
Kalau Bapak seorang Muslim, Iya. ajarkanlah Al-Quran. Ini saya lagi mengajarkan Al-Quran dari tadi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatim fataba alaih. Iya, gimana? Halo, Yang selamat pagi. Alkitab. Mau menyapa dulu. Karena kapasitas Anda tidak ada dari Tuhan. Oh, Ya? Apa ini orang? nggak ada dari Tuhan. Maksudnya gimana, Bang? Gimana maksudnya? Kalau Anda sudah beragama Muslim, Iya. ajarkan ajaran Al-Quran sesuai dengan kitab Ini Anda. ajaran Al-Quran yang saya ajarkan. Nabi kami Adam alaihissalam oleh agama yang berasal dari Romawi dituduh sebagai mewariskan dosa. Tugas saya sebagai Muslim pengikut Yesus menyampaikan yang sebenarnya. Nah. Gitu loh. Betul tuh bang, betul tuh bang. Nah, coba Nah, baca di Al-Quran. Ada nggak ditulis di situ Enggak. Yesus? Yang herannya apa yang ditutup-tutupin? Kok Pak Juma. protesnya ke Bang Juma gitu? Bang Pak Juma. Juma kan membuka Juma. masalah. Pak Juma, Iya, gimana Bang User? Anda ada nggak ditulis di situ Yesus? Sebenarnya gini, nama Yesus itu adalah nama palsu. Itu bukan nama seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Tidak ada nabi, sabar Bang, sabar. Anda kan bertanya, jadi saya jawab. Tidak ada nabi yang datang kepada Bani Israel bernama orang Yunani, nggak ada. Nama Yesus kalau dipaksakan seorang nabi yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah Iso dalam bahasa Aramaik. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram. 3 bahasa serumpun Anda tidak boleh ganggu gugat, karena itu adalah bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Abraham alaihi salam. Sementara Kristen ini adalah agama yang tidak jelas asal usulnya, selain daripada agama yang berdiri di Antioquia, pusat pengajaran ajaran kepercayaan terhadap roh-roh. Silakan. Orang yang mengajarkan Alkitab, firman Allah, Oh, itu bukan adalah firman Allah itu. Allah. Anda salah. Anda salah, itu bukan Mau firman menyapa Allah. dong dulu. Kalau Anda Ya, silakan, Mbak. kapasitas Ya. Anda tidak ada. Diam Aku dulu boleh Anda, diam nanya- dulu Anda. Diam dulu Anda. Aku boleh menanyakan soal isi Al-Quran yang dimana kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang bab 89 ayat 21 dan 22. Maksudnya apa ini? Yang itu benar atau Gimana? nggak? Maksudnya Quran, isi Quran Iya. yang bab 89 ayat 21 22. Al-Quran 89. Ayat 21. Nggak tahu apa salah saya makanya Maksudnya itu nggak tolong ngerti kita dikoreksi. Mbak. Itu Kalau dikoreksi, tolong dikoreksi maksudnya yang berbunyi tidak. Surat 89 maksudnya. Iya benar Oh, surah Al-Fajr mungkin ya. Al-Fajr ya. Ya surat 89 ayat 21 22. Nih kalau salah tolong dikoreksi. Iya, Tidak. gimana bunyinya di Yang sana, bunyinya Mbak? misalnya kalau salah tolong dikoreksi ya. Tidak, apabila bumi sudah diratakan ya kan terus dan dihancurkan dan tidak apabila gitulah pokoknya yang ayat 22 dan Iya. Tuhanmu sudah datang dan para malaikat baris berbaris gitulah ya yang ayatnya itu. Jadi Iya. ini dipertanyakan siapa yang akan datang pada hari terakhir itu yang diisi surat 89 itu. Dalam isi Al-Qur'an itu siapa? Oh, ini bukan di bumi lagi. Ini sudah di alam kekal, Ibu. Wajah Rabbukal, iya, wal malaiku saffan saffa. Jadi Tuhan datang dan malaikat-malaikat berbaris. Ini berbicara di padang mahsyar, bukan berbicara di bumi. Lalu Gitu. surat ayat Al-Baqarah bab 2 ayat 210 yang bunyinya apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Jadi yang saya tanya dalam isi Al-Quran itu siapa Iya. yang Tuhan yang datang yang turun dengan para malaikat itu? Ya, yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Itu sama. Itu berbicara hari kiamat juga. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Ini berbicara mengenai padang mahsyar, sama yang tadi. Bukan di bumi. Oh, iya. Yes. Maksud aku begini loh, Bang. Iya, Yusman. gimana? Maksud Yes. aku, kan Iya, ini iya. kan isi dari Quran itu adalah
firman Allah katanya kan, benar? Iya, betul, Benar. betul. Yang dititipkan, maksudnya yang ini kan kepada Nabi Iya. Muhammad, betul kan? Lalu ini kan bunyinya ini kan, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka? Berarti kan mereka menantikan kan Allah kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu, maksudnya. Kan dalam kalau kita 16 dan 20 ayat 27 itu, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat. Kapan? Kenapa? Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi maksudnya Oh iya. itu siapakah yang dinantikan dalam ayat Quran itu, siapa gitu loh. Oke, baik. Mereka menantikan Allah Baik. gitu loh. Iya. Jadi dia gimana? Iya, Gimana, maksudnya Bu? gitu loh. Maksudnya mereka itu menantikan Allah kan? Jadi gini, Ibu, Allah kan, mereka itu menantikan. saya boleh bicara atau Ibu aja yang berkhutbah ini? Kami diam. Enggak, Memberikan maksudnya itu kesempatan yang mau dulu, saya Bu tanyakan. Udha. Ibu kan bertanya saya atau Ibu mau menjelaskan di sini atau Iya, gimana? maksudnya kaitkannya itu Ya gimana? udah jelaskan lah. Ya udah Ibu jelaskan lah. Bang Juma lah yang menjelaskan. Oh, kira ini Ibu yang mau menjelaskan. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan wa ilallahi turja'ul umur. Pada saat hari penghakiman yang menduduki hakim yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Adapun manusia, para nabi itu menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi saksi terhadap umatnya masing-masing. Makanya dikatakan kepada Isa alaihissalam apa yang diterangkan oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Ini di hari penghakiman. Ini di hari penghakiman. Seorang Ya, di tolong hari di-mute. penghakiman. Iya, Tolong benar. di-mute dulu, di-mute yang lain. Ya. Di hari penghakiman, Isa, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian membawa hikmat Injil kepada mereka, ditanya oleh Allah, "Hei kamu Isa, Yesus, apakah kamu yang mengajarkan Aurel menyembah kepada dirimu selain aku?" Nabi Isa mengatakan, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada Aurel apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Lalu Anda coba lihat, di Yohanes 12:42, Yesus datang bukan untuk menghakimi. Apa buktinya? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kusampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim, bukan? Jadi kalau menurut Bang Juma, siapa kan, kalau yang aku tahu menurut pengajaran Islam itu Nabi Isa yang memiliki hak untuk menghakimi gitu kan? Nabi perbuatan setiap manusia itu kan. Kalau di agamanya Bang Juma gitu, itu kan yang dimuliakan itu adalah Nabi Isa, betul tidak? Yang diberikan betul. hak oleh Allah, Allahnya Bang Juma untuk memberikan penghakiman untuk setiap perbuatan setiap manusia. Itu benar nggak kalau di ajarannya Bang Zuma itu? Jadi Nabi Isa itu dengar dulu. Anda bertanya saya menjawab. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kelak itu menjadikan Bani Israel semuanya beriman kepada dia. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab saudara, Ibu, ada Yesus mengusir orang Kristen di Matius 7, 21, 22, 23. Kristen diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi yang menjadi hakim tolak ukur itu adalah Allah. Yesus hanya menjadi saksi. Yohanes 12:42. Gitu loh. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhiduni. Apa yang dikatakan? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu. Innallaha Rabbi wa Rabbakum. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Coba Anda baca kitab saudara. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jadi Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi kemudian seluruh umat manusia,
membedakan dan menyatakan dirinya, aku ini utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Dikumpulkan semua umat manusia, orang semua takjub. Ternyata Islam betul, ternyata Nabi Muhammad SAW betul. Orang ini rupanya memang utusan untuk Bani Israel. Islam tepuk tangan pada saat itu. Tapi yang menuhankan, kemana perginya? Baca Matius 7:21. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran yang tadi, data yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 210, dikatakan wa ilallahi turja'ul umur, yang datang bersama dengan para malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kekekalan. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22, yang datang itu adalah Allah, itu juga di yaumil hisab. Kalla iza dakkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa waji ayauma izim bi jahannam. Nah, itu coba. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Yauma izi yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Seperti itu, Bu. Silakan. Ini mau Waalaikumsalam. nantikan itu dengan para malaikat itu Allah kalian kan, betul. Nah lalu kan kalian kan di agama kalian itu Nabi Isa yang diberikan hak itu kan untuk memutuskan perkara itu kan, Nabi Isa yang kalian percayakan, betul tidak? Yang memberikan, kalau memang dia itu hanya sekedar nabi, Allah itu gimana? Kalau memang Nabi Isa itu hanya sekedar, kan Allah itu pemilik hidup ini gitu kan, yang memiliki hak. Kenapa di agama kalian hanya Nabi Isa yang diberikan hak, kalau memang hanya sekedar only nabi aja gitu loh maksud saya gitu. Kalau kita kaitkan dengan Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat, dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kan kalian mengkaitkan Nabi Isa itu sama dengan Yesus kan, kalian kan yang mengkaitkan. Kalau di agama kami tidak ada di Alkitab, tidak ada gitu loh Bang Zuma, maksud saya. Jadi yang kalian nantikan itu adalah Allah yang akan turun bersama malaikat. Dialah yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara setiap apa yang kita berhak atau tidak gitu loh. Ibu tolong pasang kuping ketika saya menjelaskan supaya ibu itu paham. Pasang kuping Bu, pasang kuping. Jangan cuman bibir aja yang bisa, congornya aja yang berbicara. Ini udah sampai saya pakai bando, pakai jepitan. Ya udah, makanya dengarkan saya Bu, dengarkan. Mungkin ada lemak yang mengganjal di otak. Dengarkan saya, dengarkan ya. Anda diam. Jadi Islam itu bukan agama pagan yang menunggu Tuhan. Tuhan tidak ditunggu karena Tuhan bukan makhluk. Yang ditunggu itu ayah, ibu, paman, habis meran. Bang Zuma ini dong mengapakan kita menantikan. Diam dulu Bu, belum selesai Bang Zuma. Otaknya bisa berfungsi kan Bu? Otak bisa berfungsi kan? Otak bisa berfungsi kan? Jangan karena mengutuk Adam alaihissalam otak Anda nggak berfungsi. Dengar, umat Islam bukan agama paganisme, bukan agama pagan yang menunggu Tuhan jatuh turun dari langit. Itu Islam. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, cakupannya itu meliputi langit dan bumi. Jadi dia tidak pernah kucuk Tuhan datang naik gerobak. Tidak seperti itu, atau naik keledai.
Itu di Islam tidak disikapi yang kayak begitu. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu Anda katakan menjadi hakim yang ditunggu, itu untuk Bani Israel. Ayatnya An-Nisa ayat 159. Catat, semoga Tuhan Allah memberikan kemudahan kuping Anda mendengarkan saya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pahami itu, catat. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi, S-A-K-S-I, bagi mereka. Isa sebagai saksi. Nah, ini di mana? Di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, Ibu, Yesus, Nabi Isa hanya menjadi saksi. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12:42. Supaya ibu paham sebagai Kristen penyembah manusia ini. Paham. Jadi Yesus tidak menghakimi. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kuterima dari Allah. Firman yang kuterima dari Allah itulah yang menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Al-Quran menerangkan demikian, kitab ibu juga menerangkan demikian. Lalu apa lagi? Lalu ketika Anda membawa Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah atau surah Al-Fajr, betul yang menjadi hakim kelak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa hanya sebagai saksi, makanya dihakimi dia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Hei kau Yesus, sini. Belagu juga kau rupanya. Apakah kau yang mengajarkan si Aurel ini menyembah dirimu? Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh majikanku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ibu jangan kemudian memaksakan yang datang itu Isa ternyata Allah. Oh, enggak begitu. Islam itu bukan ajaran pagan. Kalau pagan, ya Tuhannya manusia yang datang naik keledai. Silakan ibu. Silakan Bu Aurel lagi, atau ada yang belum jelas? Kok mute, dibuka mute-nya? Mute dibuka ibu. Oh ya, oke, maaf. Iya, Kalau silakan. itu Nabi Isa hanya sebagai saksi, adakah dalilnya dalam Quran? Jangan di Alkitab ya. Ini Al-Quran yang saya bacakan tadi apa? ini. Kan ada Ini nih. Barusan dibacakan. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yakunu alaihim, kepada mereka. Apa itu syahida? Akan menjadi saksi. Nabi Isa akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saksi tok. Maksud aku, Nabi Isa itu sendiri yang bilang, aku ini kan Bang Zuma sering banget, kan Yesus sendiri yang bilang, Yesus sendiri. Sedang kalau Nabi Isa aja kita bilang, kalau di Quran Nabi Isa itu langsunglah yang bilang, kalau saya ini hanyalah sebagai saksi Allah gitu. Oke. Oke, Tapi baik. Nabi Isa itu sendiri yang bilang ya. Oke, baik. Dengarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Tapi kita ambil dari 17, dari belakang kita ambil. Apa katanya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku Yesus Isa bersaksi terhadap mereka. Tuh. Wa kuntu alaihim syahida. Madum tufihim. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Aku menjadi saksi selama aku di dunia. Hidup bersama dengan mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kristen tidak dihitung.
Maka kata Isa alaihissalam, "Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir." Ya Allah, sa'in syahida. Maka setelah engkau mewafatkan, mematikan aku bukan lagi saksi bagi mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kata Isa alaihissalam ketika diadili oleh Allah di padang mahsyar, "Ya Allah, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku masih hidup bersama dengan mereka. Tapi setelah aku pergi, yang menjadi saksi engkau yang mengetahui. Aku nggak tahu lagi karena aku sudah di langit. Aku nggak tahu kalau muncul Kristen ini menuhankan aku nggak tahu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka. Kristen ini siapa? Aku nggak kenal. Ya, karena Makanya kan memang Nabi Isa itu kan sudah di surga. Yang kalau kayak di langit, bukan di surga, di langit. Di surga. Di langit tidak ada. Dipaksakan Bang Zul. Jangan dipaksakan di surga. Original teks kitab saudara, Lukas mengarang, langit terbelah, lalu dia melihat Yesus duduk di samping Tuhan Bapa di surga. Itu bukan surga. Bahasa original teksnya adalah Uranon. Uranon itu langit. Kalau surga Paradiso. Belajar lagi Bu, belajar. Bang Zuma, dari Belajar. sejarah aja Nabi Isa dengan Yesus itu sangat jauh sekali. Kenapa? Memang jauh. Yesus itu ajaran paganisme yang mendukungnya. Tapi kalau Isa itu adalah itu sama dengan Yesus. siapa yang mengatakan sama? Ya. Siapa yang mengatakan sama? Kalian. Perasaan yang mengatakan sama itu kalian. Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menggantinya menjadi kenaikan Yesus. Itu derita ibu. Yesus mau naik, Yesus mau mati, itu derita ibu. Karena mereka Tapi sudah mengakui memang Isa itu bukan Yesus. memang kita akui Yesus itu bukan Isa, memang. Terus apa masalahnya? Kenapa? Tidak ada masalah buat kami selama ini. Yesus itu tokoh fiktif yang tidak ada di Yahudi. Yesus itu nama penjajah, nama orang Romawi Yunani. Gak ada orang, tidak ada nabi yang datang kepada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada. Tapi sejarah Sejarah apa? Kalau ada sejarah, Yahudi yang lebih tahu. Oh iya. Mana sejarahnya Yesus di kitabnya orang Yahudi ada? Hentikan. Bawa Yahudi. Loh, Yahudi yang punya. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu ajaran pagan dari Roma Yunani yang mengambil kitabnya orang Yahudi dengan mencocok-cocokkan terhadap surat-surat yang ditulis oleh orang Farisi kepada orang Roma. Gitu loh Bu. Belajar lagi. Ada nggak? Jadi Di Israel itu seorang ibu memberikan nama anaknya berbelakang Asus tuh Kak Aurel. nggak ada. Kapasitasmu nggak ada Juma. Asus itu kan produk Yunani itu. Iya, buatan Romawi Yunani itu. Itu adalah penggambaran Zeus yang dijual ke Indonesia. Yesus itu nama sebenarnya itu akar katanya dari Zeus. Makanya ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sunday. Apa Sunday itu? Hari matahari. Apa sembahan matahari? Siapa yang menyembah matahari? Roma Yunani. Tepuk tangan dulu dong. Ya, itu kan klaim kalian. Itu kan klaim kalian. Jadi kiblatnya Kristen itu di Vatikan, bukan ke Yerusalem. Itu yang harus dipahami teman-teman kita yang Kristen. Oh, bukan. Yesus aja malaikat pada menyembah. Diam dulu biar ibu. Ada lagi yang mau dipertanyakan, silakan. Juma itu sampah itu. Hari kelahiran Iya, nggak apa-apa. Anda mau katakan saya sampah. Jangan nyerang pribadi Masa dong. nabi, kalau memang kalian anggap Yesus itu hanya nabi, para malaikat saja sudah menyembah dia loh. Malaikat aja udah menyuruh, ya kan? Pada menyembah dia, dan dia udah dibilang dia itu juru selamat Tuhan kota Daud. Ya kan? Ya kan? Bayangin loh. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ya. Enggak, saya tanya dulu. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ya manusia lah, karena kan dia lagi. Oh, manusia. Kalau dari jin kita misalnya Maria itu jin, ya berarti anak jin Maria itu kan manusia. Berarti benar kan? Benar kan ketika saya mengatakan agama Kristen itu agama pagan karena menyembah manusia? Betul kan? Bukan, Tuhan yang telah menjadi manusia menuhankan Tuhan. Tadi katanya yang lahir manusia, yang disembah Yesus. Iya, lahir di dunia ini yang tinggal siapa? Manusia. Nah, itulah makanya saya katakan Kristen agama pagan karena dewanya lahir menjadi makhluk.
Kalau memang hanya sekedar manusia, hebat sekali ya Allah. Oh, iya, berarti sama dengan Krishna. Sama dengan Krishna, sama-sama Hercules, sama seperti Attis. Dia separuh dewa, separuh manusia. Sama. Untung Yesusnya tidak sepotong kuda, sepotong manusia. Untung. Kayak Hercules, kayak Attis. Ya sama halnya kayak Itu ajaran-ajaran Yunani itu, Bu. Ibu Aurel, itu ajaran Yunani itu. Ya kan sama seperti kalian yang mengimani kalau kutuk-kutuk Alkitab, Quran itu turun dari langit langsung turun ke Muhammad, ya kan? Kalau terus? mengimani, ya itu kan kalian yang mengimani sama, kami juga mengimani seperti itu, gitu loh. Kalian mengimani kucuk-kucuk firman Allah turun ke Nabi Muhammad. Sama halnya kami juga mengimani Tuhan Yesus itu datang. Ya sama-sama, orang Hindu juga begitu mengimani kitabnya, orang Buddha juga mengimani kitabnya. Bedanya Kristen ini adalah penumpang gelap yang mengambil kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di buku Roma Yunaninya, lalu dikatakan firman Tuhan. Kristen itu Kan naif itu. Itu kan naif, Bu. Kristen Kitab- itu bukan dalam arti Kristen itu pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut Yesus itu kalangan domba. Anda bukan domba. Loh, Yang pengikut Yesus itu domba. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2, Yehezkiel 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah keturunan Yakub. Saudara, bukan keturunan Yakub, tapi keturunan entel-heng ente. Oh gitu. Nggak ngerti kita. Iya. Dan pokoknya intinya gitu aja Bang Juma. Iya, gimana? Mengajarin. Saudariku Auriel, kalau mau belajar Bible, Anda sudah pas dengan Bang Suma belajarnya. Bang Suma mengajarkan Bible tanpa tendeng aling-aling perpuluhan. Gratis, gratis. Iya. Gitu. Bang Juma itu memang tidak dibayar. Tapi Bang Juma itu ya tahulah kita. Apa? Kenapa Bang Suma? Kenapa? Nggak tahu, udah tahu kok kita orang Kristen juga udah paham. Ya oke. Terima kasih untuk pencerahan. Iya, sama-sama Mbak Auriel, salam kenal dari saya. Thank you Iya. semuanya. Bye. Iya, bye. Sin salam habra katabra. Hup, hilang. Mantap. Pas mulai. Masih mau aku datang besok. Cuma ini. Silakan, Ustaz. User, bagian mana yang sakit dari paparan saya yang tadi, Bang? Pinggangnya yang kena, Bang. Ya, semoga aja akalnya tersentuh sedikit lah. Ini harus dicek dulu Bang semua gejalanya ini. Ya, Bang User, masihkah aku ada di hatimu? Bergejolak dalam pikiranmu? Bang Suma membuat amarahmu dan darahmu semakin mendidih? Masihkah? Ini saudara User dari tadi komat kamit, dia tidak sadar kalau termute. Nah, sampai dia pukul meja tuh. Dilemparkan pula asbaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. User. Lihat mute-nya dulu, baru ngomong, jangan kayak gitu. Gimana, Bang? Jangan nanti seperti Ya, tapi kenapa asbak yang dilempar? Kasihan orang di rumah kaget. Kapan kau tengok matamu? Lah, tadi Roh Kudus yang membisikkan padaku. Ajaran sesat kau Juma. Tidak, saya serius. Kamu pasti pakai celana warna hitam. Dengarkan. Ini saya nguji Roh Kudus. Kamu pasti pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu. Tunggu. Kamu jujur. Kamu pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu nggak ada. Jawab dulu. Kamu betul hari ini saat ini menggunakan celana hitam, betul? Mandatmu nggak ada Juma. Nggak ada. Kamu pasti kaget. Kenapa Bang Suma bisa tahu? Subhanallah. Ini harusnya kamu berpikir loh. Kok bisa Bang Suma tahu saya pakai celana hitam? Dari mana ya ilmunya? Ayo. Ada kapasitasmu Juma. Lah, ini buktinya. Kamu membuktikan sendiri. Aku tembus. Aku melihat dari sini. Kamu pakai celana warna hitam. Lu mau apa? Bohong. Kamu pakai. Aku aja pakai handuk. Berarti yang kulihat itu jambutmu.
Sorry. Kamu pakai handuknya. Sorry. Handuknya ganti. Handuknya robek kelihatan dari sini. Tolong diganti handuknya, Bang. Enggak enak depan umum. Masih lubangnya jangan pas di situnya. Kelihatan. Tadi kupikir warna celana, ternyata bukan. Handuknya dibenerin. Oke, ya gitu. Ayo, mari kita diskusi. Aduh, sorry. Ini mata juga kurang ajar kali mata ini, orang pakai handuk. Handuknya lubang, ternyata lubang handuknya. Kupikir tadi dia pakai celana warna hitam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya udah lanjut. Ya, handuknya udah betul tuh. Gimana, Bang Yusar? Kitab nggak laku. Apa yang Anda ingin pelajari? Silakan, saya akan bantu. Nggak perlu Yang mana? kau bahas kitab, udah. Karena kau Kenapa? sendiri anti Kristus. Kalau saya anti Kristus, saya akan menuhankan dia dan mengimani dia mati terkutuk. Itu baru anti Kristus. Kau menolak Kristus. Saya tidak menolak dia. Dia adalah nabi, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menolaknya. Makanya benerin handuknya. Juma, kalau kau seorang muslim, dah Siap, ya. terangkanlah Al-Quran itu sendiri. Kan saya sudah menerangkan tadi. Berangkai Alkitab. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah dan mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maria, jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, katakan, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa bedanya dengan Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22, apa yang Yesus katakan? Aku menyembah apa yang aku kenal. Nih, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah Allah. Kau enggak ketika membahas Alkitab? Bible, bukan Alkitab, Bible. Ya sama aja. Enggak sama lah. Kalau Alkitab itu diawali alif lam. Alif lam itu berarti firman Allah. Emang kamu beriman kepada Allah? Kan tidak. Maka ganti kata Alkitab. Selayaknya Isa Al-Masih sudah diganti menjadi Yesus. Tepuk tangan. Itu sudah sah menurut negara. Ya? Ya kan udah diganti. Yang tadinya Isa Al-Masih milik Islam sudah dikembalikan ke Islam. Sekarang orang Kristen mengambil miliknya dari Yunani, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Gitu. Gitu dong. Supaya ketahuan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yunani. Kan gitu, Bang. Jangan pakai Isa Al-Masih kayak dari Arab aja Isa ini. Ya Kristen ini gitu dong. Itu cuma itu kapasitas tidak ada. Kamu kan Muslim. Ya, sebagai Muslim, naifnya saya lebih paham Bible daripada Anda. Bodoh kamu. Bodoh. Sebagus Al-Quran sendiri. Gini Usar, kalau memang punya ilmu, ambil tema, ambil topik, langsung paparkan kebenaran di dalam Kristen itu seperti apa. Silakan. Kalau memang Anda itu Muslim, ajarilah Al-Quran sendiri. Kan tadi kita sudah mengajarkan Al-Quran, Bung. Ini komal ini adalah komal milik api. Oke. Roh Kudus. Bung. Komal ini komal milik api. Apologet Islam Indonesia. Salah satu visinya adalah memberantas pemahaman-pemahaman Yunani yang mengambil istilah-istilah Islam. Itu salah satu visinya. Misinya salah satunya adalah melakukan dialog dengan penganut-penganut ajaran paganisme, diantaranya Kristen. Itu salah satunya. Jadi kalau Anda tidak sanggup untuk berdialog, silakan Anda perbaiki handuknya, habis itu tidur. Nggak ada kapasitasmu. Halo? Iya. Nggak ada. Karena kenapa seorang dikatakan punya kapasitas membahas Bible itu apa syaratnya? Kristus sendiri tidak memberontak samamu. Yesus sendiri. Yesus itu tidak pernah mengenal kitabmu. Siapa bilang? Ya, di mana Yesus pernah bercerita tentang Perjanjian Baru? Ayo. Di mana Yesus pernah berbicara tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya dan seterusnya? Di mana itu? Tidak perlu kau bahas Alkitab.
Tidak perlu kau bahas Yohanes, Markus, tidak perlu kau mengimani Islam. Bagaimana tidak perlu? Bayangkan coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya pantaslah ku tampar kau sebut Allah di situ, pastilah kita bahas. Coba kau ganti Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Dan Theos itu telah menjadi manusia. Apa urusannya kami umat Islam? Gak ada urusannya. Tapi sekarang masih tertulis Allah di situ. Maka kita diskusikan supaya Anda itu sadar gitu loh, Bang. Handuknya dibenerin dong. Ya, Kau yang gitu. sadar. Kau sebaiknya sadar. Tega-tega kali Anda berdiskusi naik di Komal Muslim. Apa yang terjadi? Warna hitam. Abang ini. Celana hitam. Iya, tapi ternyata aku salah lihat. Yang kulihat itu bukan celana. Gunting lah, beli silet kayak apa kayak gunting lah panjang gitu. Masa sampai di lutut sih? Panjang kali lah. Nggak tahan aku. Nggak nahan ya. Penglihatan palsu kau. Penglihatan palsu. Tapi Kenapa? aku pakai celana hitam. Ternyata aku Iya. pakai. Jadi kau penglihatan palsu. Enggak, yang kulihat tadi itu ternyata bukan celana, Bang. Enggak laku kau. Ternyata Nggak laku panjang kau. kali lah ininya. Enggak pernah dicukur kurasa. Umur Anda sekarang kan 72 ya? 71. Nah, sejak itu Anda enggak pernah cukur panjang sampai di lutut kayak gitu. Kupikir celana. Aduh, maaf Bu, maaf saudaraku. Ini handuknya ribut. Handuknya enggak benar, Bang. Kalau memang muslim yang baik kau, ajar Al-Quran. Tadi kan kita sudah ngajarin Al-Quran. Ma qultu lahum illa ma amartani bi Alkitab ani abudullah rabbi wa rabbakum. itu enggak ada. Mana larangannya belajar Bible untuk orang Islam? Mana? Hah? Mana larangannya? Kapan- Orang-orang di luar ajaran Romawi Yunani dilarang membaca Biblos. Mana dalilnya? Ada? Karena ajaran itu enggak tepat. Bikin aturan sendiri aja. Kau menafsirkan sesuka hatimu, Saya tidak menafsirkan. Itu fakta di dalam Biblos. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku ajarkan, aku sampaikan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Mana ada aku tafsirkan. Kalian akan dihakimi oleh Yesus berdasarkan firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Kalian kan bukan Bani Israel. Entah Bani apalah kalian nih. Entelheng ente. Itu kan kau mengklaim seperti itu kan? Loh, Nah. itu bukan klaim, itu fakta. Aku diutus hanya kepada domba. Kok bisa-bisanya kalian rubah? Pakai ilmu apa kalian merubah itu? Nah, suka-sukanya. Domba itu adalah Bani Yakub. Ayo. Sudah begitu kalian ngaku-ngaku, habis gitu masuk ke Indonesia, yang kata Theos kalian rubah menjadi kata Allah. Nah, terus? Ini apa? Iya. Nah itu Bu Darni, tolong teman user kita ini dibenerin dulu. Ajarin dia pakai handuk. Masa tadi handuknya gitu? Iya. Sampai di lutut tuh. Sampai di lutut. Penglihatan palsu. Enggak. Masalahnya berat badannya teman kita ini 82 kilogram. Terus dia pakai handuk lap keringat. Kan enggak nyambung. Begitu dia duduk kan kelihatan. Selamat siang Indonesia. Kelihatan menyapa yang dibawa. Yang dibawa itu ikut ngomong. Gini aja Itulah gue bilang. Kalau memang kau bahas Yesus dengan oleh karena sesuka hatimu, Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Tuhan yang menghukummu. Udah? Tadi kami saudara user, tadi kami itu tadi berdiskusi. Kami berdiskusi dengan teman Kristen, bukan kami membahas sendiri. Kita tanya jawab tadi.
tiba-tiba Anda datang. Selamat pagi, Pipo Opung. Opung. Iya. Sebelum naik Opung Pipo, sudah kontrol cek jantung dulu Opung Pipo? Trombosit darah udah diperiksa dulu? Asam urat. Asam urat Pak Gurunda. Hati-hati Bang Pipo. Iya. Opung Pipo udah cek jantung dulu sebelum naik ke sini? Atau asam uratnya sudah diperbaiki? Oke. Lanjut Gurunda. Lanjut. Gas Ya, Gurunda, gaskan dia. Tadi itu yang dibahas, Adam itu katanya mewariskan dosa. Padahal itu bukan dosa waris, tapi bohong waris yang dihasilkan dari kitab Roma 5, ya, nomor 12 kalau nggak salah. Itu yang kita sedang bahas, Bang Pipo. Oke. Jadi fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam berimbas kepada adanya Nabi yang harus mati di atas tiang salib. Lagu dangdut. Bentar kali tuh di bawah. Ya, dinaikkan Bang Vivo, dinaikkan. Nah, gitu dong. Kenapa Opung ini naik turun? Apa blendernya ketinggalan tadi, Opung? Blendernya ketinggalan tadi. Ya, Bang Pipo aja dulu. Itu Bang Vivo, di agama Anda yang berasal dari barat ini mengajarkan Adam alaihissalam itu Adam loh, dari barat lah agama Anda, dari Vatikan nyebrang sampai ke Belanda, Belanda sampai ke Indonesia, nyebrang Portugis, nyebrang sampai ke Indonesia. Lalu dari mana agama Anda ini, dari mana? Kalau bukan dari sana, dari mana? Pergi lagi dia. Kenapa rupanya? Udah macam teh celup Opung Vivo dari tadi, timbul tenggelam. Naik turun, timbul tenggelam. Macam iman. Timbul tenggelam. Aduh, ruwatan ini. Jadi memang jelas ya Bang Sumaya, bagaimana perbedaan umat Islam dan umat Kristen itu memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Korintus 15:45, Adam itu diciptakan, ditempatkan di Taman Eden yang dirancang khusus untuk dia. Adam adalah leluhur semua manusia, setiap manusia yang pernah ada dalam keturunan langsung dari Adam. Yang repotnya lagi muncul Roma 5:12, manusia juga telah diwarisi kodrat dosa. Ini kacau ini. Dia naik turun sendiri, nuduh orang, mana sih? Wa ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi pada mereka pasti dihina, diolok-olok. Adam lagi dibilangnya mewariskan dosa. Ini ajaran dari mana ini Kristen dapatkan Adam mewariskan dosa ini? Ilmunya dari mana itu Bang Vivo? Nggak ada. Kalau dari Gua Hira diajarkan apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Kalau Anda mengatakan dari Gua Hira, saya kasih dalilnya. Dan di dalam agama Anda
di dalam Roma 5 nomor 12, Adam mewariskan dosa kepada seluruh umat manusia. Ini ajaran apa lagi ini? Ujung-ujungnya ternyata ada yang mau dijual. Siapa? Anak Maria. Supaya jadi tumbal yang diimani di atas tiang salib. Aduh, parah ini teman-teman kita ini. Bang Pipo kemana lagi dia? Bang Pipo? Opung Vivo sengaja naik turun, nanti sudah itu menebar fitnah kalau diturunkan. Kayak dia ada kelas saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman, dilanjut aja dulu. Di sini udah hampir zuhur. Saya nyimak sebentar. Silakan. Baik, Gurunda. Silakan Purnama, kalau ada yang mau naik silakan dinaikkan Purnama. Ustaz, bagaimana tanggapan dari teman-teman kami Muslim? Sudah ada yang bisa Anda pahami? Gini, ini hanya masukan ya. Kalau memang kalian itu beragama Muslim, bahasnya karena kapasitas Anda itu membahas Alkitab nggak ada. Karena parameter untuk bisa membahas Alkitab itu dari mana? Karena menurut Alkitab. Enggak, aku tanya dulu kepada Usher. Parameter untuk membahas Alkitab itu dari mana datangnya? Ketentuan parameternya dari mana? Nah, itu dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Jadi bukan hanya seenak Sejak kapan Roh Allah itu menuntun parameternya, membuat satu parameter untuk membahas kapasitas Allah? Mulai dunia ini, sebelum dunia dijadikan. Bentar, aku tanya dulu, sejak kapan yang namanya Allah itu membuat satu parameter untuk membahas Alkitab. Itu pun bukan Alkitab, Bible saudara itu. Dan itu tidak boleh ditafsir dengan sesuka hati. Tidak ada yang menafsirkan, tapi tolong pahami landasan berpikir saudara. Yang menjadi parameter untuk membahas Bible itu dari mana datangnya? Sesuka hati kalian, apa yang kalian bilang? Oke, saya tanya dalam bahasa yang mudah dimengerti bagi kaum kalian ya. Dengerin dulu, Bapak Bani Tongkol Darat. Tolak ukur untuk nggak usah fitnah. Ya kamu yang belum jujur. Memang kalian memang udah ditentukan begitu loh. Jinak-jinak seperti merpati, licik seperti ular. Nah, aku kembali lagi kepada Ustaz. Tadi kembali tolak ukurnya untuk membahas mempelajari Bible itu dari mana? Sedangkan yang dikatakan kalian Yesus itu sendiri tidak mengenal dengan Bible saudara. Dari mana kau bilang nggak kenal? Itu aja kau buktikan udah di mana dalilnya ketika Yesus mengatakan dia mengenal Bible. Orang yang membahas Alkitab apa, Mas? Firman Allah tidak boleh. Iya, saya tanya di mana Yesus mengenal Bible. Kamu itu Muslim. Saya, bukan kamu. Oke. Muslim kan? Muslim nggak? Iya, kapasitasnya di mana? Iya. Subhanallah, alhamdulillah, saya Muslim. Karena kamu tidak percaya dengan Kristus. Kenapa tidak percaya dengan Kristus? Justru kami menempatkan Kristus kembali kepada posisinya. Justru cinta kami lebih dari dahsyat daripada kalian yang memahami Kristus sebagaimana adanya. Kamu percaya nggak Kristus itu Tuhan? Tidak percaya. Ya udah, hentikan. Oleh karena itu kami mendudukan kok hentikan ruang diskusi bukan untuk menghentikan bagaimana seorang ketawahanan bagaimana, tidak seperti itu. Jadi ketika saudara bernarasi, perbaiki dulu landasan pemikirannya. Tidak perlu mendiskusikan yang tidak kamu imani. Ya oke, saya bahas. Kalau udah aku tanya balik sama saudara, kapasitas atau tolak ukur Anda untuk mengimani menakar keimanan seseorang itu dari mana? Itu membahas Alkitab, berbicara dengan firman Allah adalah. Oke, saya kembalikan lagi. Parameter untuk membahas Alkitab itu jatuhnya dari mana? Ketentuan siapa dan legal standing dari siapa? Dari Allah sendiri, Kristus sendiri. Kapan Allah menurunkan Bible itu? Kenapa? Kapan Allah itu menurunkan Bible itu? Firman Allah sudah ada sebelum dunia ada. Sejak kapan firman tertulis di dalam Bible itu dikenal oleh Allah itu sendiri?
Sebelum Ya, dunia sejak ada, kapan? itu tidak perlu kamu tanyakan karena kamu itu tidak. Kami tidak pernah pertanyakan jika Anda tidak ada menarasikan. Tolong ya. Tidak usah minta tolong, kita berdiskusi bukan untuk minta pertolongan. Nah, Gak usah sok menasihati orang, tidak pantas diskusi-diskusi. Kapasitasmu untuk menghentikan diskusi itu siapa? Kapasitas untuk menghentikan diskusi seorang tuh kamu siapa? Apa legal standing kamu untuk menghentikan suatu ruang diskusi itu siapa? Apa yang Anda pahami? Enggak apa yang Anda pahami sehingga Anda menghentikan suatu rapat diskusi. Turunkan aja udah lama. Turunkan saja. Kalau Anda tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi karena pemikiran Anda, turun aja. Saudara Rahman, kalau yang tidak mau Karena diskusi pandangan Anda yang tidak benar. Teman-teman, biar dia bernarasi dulu. Silakan Bang Ruben, apa pesan yang ingin sampaikan? Iya, silakan. Turun. Tidak benar. Karena apa? Karena membongkar penipuan dan penyesatan. Takut. Akhirnya bubar. Iblis itu takut kalau kedoknya kebongkar. Takut iblis itu. Nah, silakan Saudara Ruben, apa yang Anda takutkan kalau kami bongkar agama kalian? Iya. Kalian menceritakan. Oke. Iya, silakan. Ya udah ngomong, nggak usah terlalu bengkak. Lanjut aja. Terus? Kenapa turun? Lah kenapa pada turun naik ini? Ada apa gue? Ini gara-gara ini user tadi pakai handuk. Jadi yang lain keganggu semua. Malu dia, Gurunda, malu dia. Ada apa ini Gurunda semua pada naik turun ini nota ini? Nah itu, ini user tanya user. User ini auranya terlalu panjang soalnya sampai lutut, bayangkan aja. itu gini ya, ada itu cerita di Alkitab. Setelah dia menderita, Tuhan, aku hambamu, aku memuji namamu. Namun apa kata Tuhan? Kata Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kan itu kata Yesus. Kalian diusir kan? Buat kejahatan. Nah, siapa tuh? Siapa tuh yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Ya, tidak perlu pula. Kami membahas kitab kalian supaya anak keturunan kami tidak terjebak dengan agama paganisme. Bumi aja orang bisa sesatkan. Oh, nggak bisa. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Kami harus melindungi umat kami dari agama kalian. Kenapa kalian yang emosi? Ini laksana kami menjelaskan tentang narkoba. Silakan Anda laporkan kalau penistaan. Silakan Anda melaporkan. Ibaratnya sebagai narkoba, kami menjelaskan narkoba itu bahaya kepada anak keturunan kami. Apakah itu ada pelanggaran? Bukan pelanggaran. Kami menjelaskan agama kalian kepada keturunan kami. Apakah itu adalah suatu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Bukan. Kami menjelaskan agama Hindu, agama Buddha. Kami menjelaskan agama ajaran ateis, kepercayaan ateis kepada keturunan kami. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Begitu juga kalian. Kalian juga punya hak mengajarkan Al-Quran kepada keturunan kalian. Supaya keturunan kalian itu tidak masuk Islam. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran apa itu. Maksud Anda lebih bahaya daripada narkoba?
Oh iya, orang menjadi kafir di agama kami itu kekal di neraka. Lu mau apa? Lu mau apa? Bahkan Yesus mengatakan orang kafir itu dilemparkan ke neraka. Di dalam kitab mulu, Matius 7, 21, 22, 23. Yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir dan dilemparkan di neraka. Kami tidak mau anak keturunan kami begitu. Maka kami ngajarin. Kenapa? Sakit. Ya mau masuk neraka, masuk aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Kami nggak mau. Keturunan kami lindungi. Kami nggak mau mereka terjerembab dengan ajaran kalian yang kalian ajarkan dengan penuh dengan tipu daya itu. Kami nggak mau. Ingat Filipi 1:18. Baik dengan maksud mengelabui atau palsu atau tipu-tipu tentang ajaran Yesus. Itu perintah di dalam kitab saudara. Di Filipi 1:18, pengajaran tentang ketuhanan terhadap Yesus baik dengan cara dusta, dengan tipu-tipu, dengan maksud mengelabui, aku tetap bersuka cita. Kami umat Islam tidak mau terjebak dengan ajaran dari barat ini. Bahwa ajaran Kristen itu lebih bahaya daripada narkoba. Oh jelas, karena kalau orang menjadi Kristen menyembah manusia. Menyembah manusia, ngeri bung, ngeri. Neraka tempatnya. Kami mencintai anak kami tidak mau mereka ke neraka. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Ngeri kawan, Kalau sekedar narkoba diobati sembuh, ini mati dalam keadaan Kristen, neraka. Finari jahannam khalidina fiha abada. Kekal. Ngeri. Narkoba, kalau mereka mengkonsumsi narkoba, mereka bertobat, mereka diobatin, sembuh, dah selesai, mati, mereka masuk surga kalau mereka masih Islam. Tapi kalau Kristen, mau narkoba, mau minum racun, mau apapun itu, mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka. Ngeri. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka kami harus melindungi umat kami agar tidak terpengaruh dari ajaran agama Anda. Kenapa? Agama Anda itu diajarkan di dalam Filipi 1:18 baik dengan maksud licik atau pura-pura atau mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Ayo, masih mau kau datang besok? Gak bisa, Bung. Kami nggak bisa membiarkan anak keturunan kami itu terperdaya dengan agama kalian. Mau tahu agama kalian itu? Dari sampulnya dibuat cantik. Ditulis apa? Alkitab. Dibuka lembaran pertama apa? Tuhan melayang-layang. Yang melayang siapa? Allah. Roh Allah melayang-layang di atas. Nama Allah diambil di sana. Ada lagi kata Rasul, ada kata syafaat, ada kata iman, ada kata Nabi, ada kata Roh, ada kata Kudus, ada kata syafaat. Apa tujuannya itu? Untuk menjebak manusia ikut iblis, agar manusia terjebak dengan perangkap iblis. Paham? Maka kami sebagai apologet hadir untuk membentengi akidah umat kami. Salah itu, salah. Salah ketika kami membentengi akidah umat kami dari ronrongan ajaran setan. Salah. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Tidak salah. Sebagaimana kalian mengajarkan agama kalian kepada semua orang yang sudah beragama, kalian juga tidak merasa bersalah. Coba lihat, agama mana yang masuk ke lorong-lorong, ke gang-gang, membawa tabloid-tabloid, mengajarkan menyembah Yesus? Agama apa itu? Kristen. Kristen. Mana ada umat Islam ke pemukiman Kristen membawa Al-Quran? Gak ada. Mana ada ustadz masuk ke sekolah-sekolah teologi menyamar menjadi pendeta? Gak ada. Tapi di agamamu, penampilannya pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, mulut dibuat se-Islam-Islam mungkin. Apa tujuannya itu? Untuk membawa manusia ke neraka. Apakah kamu mau melihat anak-anak kamu itu masuk ke neraka? Kamu aja, jangan ngajak-ngajak kami. Kami tidak mau dan tidak ingin melihat keturunan kami ikut terjebak kepada agama penjajah. Paham kau? Agama Kristen itu sah menurut pemerintah. Ya silakan aja, sah-sah saja. Kami juga ini dengan negara demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Kami berpendapat agama Anda berdasarkan Al-Quran adalah agama orang kafir. Orang kafir menurut agama kami kekal di neraka. Kami tidak menginginkan anak keturunan kami masuk ke neraka. Maka kami hadir untuk membentengi akidah ini. Allahu Akbar. Silakan Anda ajarkan. Makanya ada dialog, Bung. Silakan Anda kedepankan kebenaran agama Anda. Kami akan datang membawa kebenaran agama kami. Kita adu, kita diskusikan.
Itulah tujuannya berdiskusi. Jangan Anda ingin membungkam kami, habis itu kalian salib kiri kemana-mana memurtadkan orang. Jangan kayak gitu. Jangan kau praktekkan cara-cara licik yang diajarkan oleh Paulus. Jangan. Tidak laku di sini. Sedangkan pendahulu kalian datang membawa panser, membawa bom, membawa senapan lengkap. Kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal mulut, corong mulut. Kami nggak takut sama kalian. Anda itu benar nggak yang Anda katakan? Pendahulu kalian aja kami usir. Kalau sudah mencoba untuk melakukan sesuatu anarkisme di negara ini, apalagi kalau cuma modal sarapan pagi. Jangan kayak gitu. Mari kita diskusi yang sehat, diskusi yang baik. Jangan kau ingin menghentikan langkah kami untuk membentengi akidah umat kami. Habis itu misionaris kemana-mana. Dikumpulkanlah orang-orang gila yang ada di jalanan. Orang-orang Islam yang gila, yang lupa ingatan. Habis itu diobatin, habis itu dirawat. Setelah mereka sembuh, mereka dibaptis menjadi orang Kristen. Jangan kau pikir kami diam untuk itu. Jangan. Apologet Islam Indonesia berdiri sebagai yayasan, sebagai payung untuk melindungi umat Islam yang awam terhadap ronrongan para misionaris. Pahami itu. Awas, tiarap. Tiarap kau. Apa? Ustaz, kalau punya ilmu, Masya Allah, sampaikan kebenaran Kristen di sini, sampaikan imanmu di sini. Kalau kau mampu, bantah dengan datamu yang kau bawa. Jangan kau katakan bahwa ajaran Kristen itu berubah. Nanti kalau ini ranah diskusi, sampaikan kebenaran Kristen di sini. Sekarang mari kita buktikan bahwa agamamu lebih bahaya dari narkoba. Aduh. Matius 7, 21, 22, 23. Dengarkan. Belum ada pemakai narkoba yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tapi kalau orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Kami nggak mau anak kami memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Akibat dari memanggil Yesus sebagai Tuhan dilemparkan ke neraka. Matius 13:50. Kami tidak mau. Allahu Akbar. Kami harus melawan. Ngeri banget. Allahu Akbar. Jarak. Narkoba itu nggak seberapa, Bung. Narkoba nggak seberapa itu. Tapi kalau menyebut Yesus Tuhan, waduh, neraka. Kau katakan ajaran Kristen lebih narkoba. Kau bisa ditangkap loh. Silakan aja, tapi datanya kan ada. Oke. Ada datanya. Oke apa? Jikalau itu permintaanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Loh, ini kan dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang-orang yang memanggil Yesus kemudian di data nomor 22-nya mengatakan, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua, bukan sebagian, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana kembalinya pembuat kejahatan? Kata Yesus, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Islam mana yang tega keturunannya dilemparkan ke neraka hanya dengan memanggil manusia sesamanya makhluk dengan panggilan Tuhan? Islam mana? Gak ada Islam mau. Nah, lalu siapa yang mengaplikasikan kemudian untuk membentengi mereka? Kami para apologet. Tapi itu menjual suara setiap malam, menjajakan suara 24 jam untuk melindungi akidah umat ini dari dilemparkannya ke dalam api neraka. Paham kau, saudaraku? Paham? La haula wala quwata illa billah. Ada hubungan kepada Muslim? Gak ada kaitannya. Begini aja, Pak Ustaz. Kamu diskusi aja. Subhanallah. Banyak ini banyak. Kita diskusi aja lah. Kayaknya nggak pakai handset kayaknya ini orang, nggak dengerin kayaknya. Iya. Pakai handu aja tadi. Kau panggil pendetamu, Bung.
atau lulusan terbaik di Sarjana Teologi, Bung, undang ke sini kita berdiskusi. Perlu Kita berdiskusi. Kalau agama Kristen itu benar dalam versi pewahyuan dan sejarah dan kenabian dan kitab suci, kami persilahkan. Yuk, mari kita kembangkan agama Kristen. Tapi kalau tidak, justru bertentangan dengan apa yang ada diajarkan oleh para nabi, tunggu dulu, langkahi kami dulu. Begitu maksudnya. Kalau itu udah bisa diproses. Jangan ngancam persatuan. Jangan ngancam-ngancam ente, jangan ngancam-ngancam. Tidak bagus. Apa kapasitas kamu ngancam-ngancam orang, woi? Di mana kau? Apa? Kau ngancam-ngancam orang. Kamu saya tanya samamu, Bung, saya tanya user, dengar 10 detik, dengarkan. Menurutmu bahaya mana narkoba daripada masuk neraka? Juma. Bahaya mana? Yang kejawab dulu dong, jawab dulu. Nanti kuplototin lagi handukmu. Jawab dulu. Ada pertanyaan antara narkoba. Bahaya mana narkoba daripada masuk ke dalam neraka? Jawab. Kau akan lebih bahaya narkoba daripada ajaran Kristen. Saya tanya, bahaya mana narkoba daripada masuk ke neraka? Bahaya mana? Apa? Kau katakan, bahaya mana? Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada agama Kristen. Emang kau makanya jawab, bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab dulu. Ya sudah, kau laporkanlah sana. Hati-hati kau. Laporkan. Iya, laporkan. Tapi jawab juga, jawab. Bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab. Saya jawab di pengadilan ya. Yes. Yes. Kau katakan tepuk tangan dulu. Narkoba daripada agama Kristen. Saya tanya samamu, orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan itu pemerintah diancam oleh Yesus dengan neraka. Kalian semua pembuat kejahatan, kok kau salahkan aku? Sadar nggak kau itu? Ayo. Agama Kristen. Apanya? Kamu? Nggak? Apa? Gimana? Kristen disahkan pemerintah nggak? Sangat menurut negara. Kalau negara mengiyakan, tapi konsep negara ini ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu? Kalau memang sah negara, kenapa kau katakan cocok? Tidak, saya tanya dulu. Kok melebihi narkoba? Kau jawab dulu. Ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu tuh? Cocok tidak? Kau ngerti Esa tidak? Hentikanlah bicara masalah Tuhan. Masalah Tuhan. Tidak bisanya nangis, atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Allah, bukan atas rahmat Theos atau Yahweh. Cocok enggak dengan agamamu tuh? Hah? Kau jujur dulu. Tidak perlu saya terangkan sama Udah? Ya tadi kau bawa negara. Kau tadi bawa negara. Jadi ku tanya, cocok tidak? Agama Kristen itu sah menurut negara, tapi kau katakan lebih bahaya daripada narkoba. Nggak paham juga Bapak ini. Menurut umat Islam, orang kafir itu masuk neraka. Maksudnya gitu loh. Ya, itu buat kejahatan. Yang buat kejahatan. Beleng-beleng ini. Kalau masuk neraka banyak dibanding dengan narkoba gitu loh. Paham nggak orang ini? Botol. Bego. Beleng-beleng kau. Beleng kau. Kau katakan melebihi narkoba ajaran Kristen. Itu kejahatan. Loh, saya tanya dulu. Bahaya mana narkoba dengan neraka? Jawab. Jangan kau kaitkan ke ajaran Kristen, narkoba. Loh. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau bukan kerajaan surga lalu kemana? Neraka kan? Tidak perlu kau bahas. Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Kenapa tidak ada kapasitas? Apa rupanya? Sedangkan Roh Kudus saya lebih bekerja daripada Roh Kudusmu. Tadi aku tahu kau pakai celana hitam, kau bilang tidak.
Ajarkan Al-Quran yang baik. Jangan nyebrang. Nanti kau pemecah bangsa. Aduh, buat Kok pemecah bangsa? Pemecah bangsa. Alkitab kau bahas, sementara Alkitab sendiri bukan kitabmu. Al-Quran lah bahas. Ya sudah, kalau begitu kitabmu kenapa nyebrang ke Islam? Menyeberang gimana? Kan saya dengar. Ini kan Kenapa umum. nyebrang ke Islam? Agamamu kenapa nyebrang ke Islam? Kenapa? Maksudnya? Kitabmu apa namanya? Yang harusnya kitabmu itu kalau tidak nipu-nipu apa namanya? Kitab saya itu Alkitab. Nah itu nipu namanya. Itu nipu namanya. Itu nipu. Itu cara setan menyesatkan. Nah, kau kan udah menghakimi. Lah, bukan menghakimi, itu fakta. Kenapa buku dari Romawi kau pakai sampul Arab, tuyul? Fakta gimana? Loh, kok jadi bahasa Arab sampulnya Alkitab? Gimana? Apa? Gak kata kamu itu. Kau mau ajak aku minum kopi? Al-Quran itulah bahan. Gak perlu Alkitab. Udah ada ilmu kau. Paham nggak orang ini? Alkitab itu bahasa Arab nyolong dari Al-Quran. Bahasa kitabmu itu biblos. Gak ada ilmu dia bang, gak ada ilmu. Dasar gak ada ilmu dia nih. Kau cuma rocos saja. Rocos katanya kau. Gak ada ilmunya kalian. Kamu yang ada ilmu. Karena kamu nyolong. Nah, itu dibahas. Kau sampaikan sama pendetamu atau lulusan terbaik di agamamu untuk hadapi kita di sini diskusi. Katakan pembina apologet Islam Indonesia mengajak kalian berdiskusi supaya umat ini tercerahkan. Dah, hentikan membahas Alkitab. Nenekmu kiper. Firman Allah, dingin ku robek mulut kau sampai kuping. Nggak kali kau. Mulutmu itu ada apa? Nggak benar. Kau katakan melebihi daripada narkoba, ajaran Kristen. Buktinya sampulnya aja sudah nipu. Iya, tengoklah nanti sesuai dengan apa yang kau lakukan. Ini sampulnya kitabmu aja sudah nipu itu. Sama dengan narkoba, kenikmatan yang menipu, kenikmatan semu. Hati-hatilah kau bicara Juma. Saya hati-hati, saya pertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan. Nenekmu kiper kau nggak perlu ancam saya. Gak usah ngecap kau. Buktikan aja kalau kamu berani, buktikan aja. Kalau kau gimana? Nah, apakah kau pernah menikmati narkoba? Apa? Neraka dan narkoba, aku bilang. Neraka dan narkoba. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Kristen itu memanggil Yesus Tuhan. Kata Yesus, orang yang memanggil dia itu dia Tuhan dianggap sebagai penjahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Di dalam kitab Matius 13:50 pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Kuceluk. Nah, kali kau ngomong. Emang kau pernah menikmati narkoba hingga kau bisa membandingkan ajaran Kristen? Dasar boh, betul kau. Saya banyak menghentikan karyawan saya yang makin narkoba. Udah paham kau? Pernah nggak kau menikmati narkoba? Ya nggak mungkin lah. Nenekmu kiper banyak cerita kau. Udah kau cebok aja dulu. Itu ada air 1 sendok dikasih mamamu tuh. Cebok dulu sana air 1 sendok. Udahlah, kalau kau mau belajar Islam bilang, kau jangan malu-malu, saudaraku user. Kalau mau belajar Islam, mari belajar Islam. Jangan kayak gini caramu. Dan mengatakan seperti itu, kau berhadapan dengan negara. Karena menurut negara agama Kristen itu sah. Ini pendalaman materi di dalam diskusi lintas agama, kuceluk. Betul-betul nggak ada ilmu nih. Betul-betul botol ini. Ada ilmu kau. Kalian itu nggak ada ilmu. Loh. Bahlul juga ini. Kalau ngaku beragama Islam, ajarilah Al-Quran itu. Al-Quran. Ini saya mengajari kepada orang-orang Islam Jangan menyeberang kau. bahwa menyembah manusia itu lebih bahaya daripada narkoba. Apa? Kau ulangi kan? Kau ulangi. Saya katakan menyembah manusia itu lebih bahaya dari narkoba. Lu mau apa? Tapi tadi kau bilang tadi ajaran Kristen. Ya yang menyembah manusia itu siapa? Yesus yang menyembah Yesus manusia itu siapa? Kristen kan? Lu mau apa? Terus? Apa? Jadi apa kaitannya dengan narkoba? Lah, kalau narkoba, Bung, meninggalnya orang yang memakai narkoba tapi dia bertaubat, itu diampuni oleh Allah. Tapi mati dalam keadaan menyembah manusia, kekal di neraka.
Mana bahaya kira-kira? Neraka atau narkoba? Oke. Kucolok juga mata kau nanti pakai linggis. Maksudnya Bang Suma Guru itu betul. Ya, saya tanyakan ke pemerintah Jokowi bahwa kamu sendiri mengatakan ajaran Kristen melebihi daripada narkoba. Waduh, jawabnya. Oh, betul-betul ini orang nggak punya daya pikir yang apa ya, enggak sehat. Udahlah, user. Aku mau menyembah Tuhannya Yesus dulu, user ya. Iya, Bang. Ya. Jangan Bang. Nggak ada gunanya. Gimana? Kapasitasmu nggak ada. Udah terserah kamu lah. Kau jangan cuma curhat aja situ. Udah kau garuk pantatmu itu. Udah banyak bentol-bentol pun. Bicaramu nggak berhikmat. Ya masalahnya kau duduk dari tadi di depan itu di gaba-gaba, banyak semut. Gaba-gaba gimana? Itu. Udah handuknya kayak begitu, handuknya nenekmu pula kau pakai. Aduh. Udah, user. Pesan saya, kamu belajar Bible lagi. Habis kamu belajar Bible, kamu kesini lagi kita diskusi. Oke, saudaraku. Saya belajar Alkitab karena saya mempunyai Allah. Ini menghujat ini. Ini menghujat ini. Kau sebut apa barusan? Kenapa enggak kau sebut Roteos? Kenapa? Atau bahas itu Alkitab itu. Atau roh Yahweh, atau roh Yesus. Kalau kau Muslim yang sejati, ajarkanlah Al-Quran itu, terangkan kepada. Ini Al-Quran sudah kuterangkan. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Ini saya sudah mengajarkan Quran. Semisal orang-orang kafir itu laksana hewan yang mendengarkan suara, mendengarkan seruan tapi tidak mengerti apa kandungan dari seruan itu. Paham? Enggak mungkin paham. Enggak mungkin, pasti enggak paham. Nah, udah aku bilang enggak paham. Enggak paham dia, enggak paham. Orang belek-belek enggak bisa paham, mana mau paham. Enggak paham dia. Pak Juma, kalau memang Anda Muslim sejati, coba ajarkan dulu Al-Quran itu dan saya siap mendengarnya. Astagfirullahaladzim. Tadi itu dibahas, botol. Oke, saya ajarkan ya. Oke, saya ajarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Itu terangkan. Iya, ini saya ajarkan Al-Quran, bukan mengajarkan terjemahan. Terserah. Ya, Al-Quran aja supaya ilmunya bersanad. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Aku Isa tidak pernah mengatakan kepada orang-orang ini kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah. Sembahlah Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum, dan juga Tuhanmu. Jadi Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepadaku. Tidak pernah mengajarkan manusia mengajarkan kepada sesamanya manusia. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada mantan mayat. Tidak pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia yang makan ikan goreng. Tidak pernah. Yang aku ajarkan adalah apa yang engkau perintahkan. Sabar. Apa aku perintahkan? Sembahlah Allah, Tuhan yang mengutusku, Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan. Tadi ada tertulis di situ Isa. Tidak disebutkan Isa di sini, tetapi ini adalah ucapan beliau Nabi Isa alaihissalam. Yesus nggak ditulis di situ. Bukan, kan tadi belajar Quran katanya. Kucolok juga hidung kau nanti. Kenapa kau bawa Yesus? Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Katanya mau belajar Quran. Kusepak juga kau nanti. Nggak sopan kali kau. Kau menjebak aku. Kau larang aku belajar membahas kitabmu. Ku bahaslah Quran. Begitu ku bahas Quran, kau tanya lagi Yesus. Aku nggak kenal Yesus, kucelok. Nah, kali kau ngomong. Bukan Yesus kan? Jadi makanya, kan kita lagi sedang bahas Al-Quran. Ya Allah ya Karim, kulempar juga koin 1 kilo di wajah kau nanti.
Di situ kan tertulis Isa kan, bukan Yesus kan? Yang bahas Yesus tokoh fiktif itu sopo, Rek? Orang lagi bahas Quran ini, kucluk. Ya tadi kau kan membahas Yesus. Jadi masuk. Tapi kan kamu katakan jangan bahas Isa aja, bahas Quran aja. Ya Allah ya Karim, ya Allah, Masya Allah. Isa kan? Ternyata Kalau kesabaranku hilang, ku gigit kuping kau nanti lama-lama. kan ditulis Isa di situ kan, bukan Yesus kan? Jadi iya Isa, Yesus itu siapa? Aku nggak kenal. Yesus itu siapa? Itu buatan orang Roma, itu nggak kenal kami. Aku cukup mendengar Al-Quran tadi, aku kurmati, ya, kurmati ya. Tadi Terus? Kan, kau baca, tadi saya dengar di situ Isa, berarti nggak nyambung. Ya memang ini sedang membahas Isa ini. Orang botolnya luar biasa ya. Menurut saya, membahas Yesus mulai ini. Begini, dengarkan, saya ulang bacaannya ya. Dengarkan. Dengarkan. Saudaraku dengarkan. Al-Quran itu sendiri. Iya, dengarkan saudaraku, dengarkan. Ini saya bahas Quran ya, dengarkan. 1 menit. Kamu duduk yang cantik. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budu Allah. Di situ ada kata Allah. Oke? Jadi ini hak prerogatif milik Islam. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Ada kata Allah di sana. Ternyata Allah ini Tuhannya umat Islam. Kenapa muncul di kitabmu juga ada Allah? Itu makanya kau dibahas agamamu. Gue tusuk mulutmu nanti. Aku menghormati ayat Kalau kamu menghormati Al-Quran, kau hilangkan kata Allah di dalam kitabmu. Oh, seperti itu. Lah iya. Makanya umat Islam tidak pernah berdiskusi, berdialog, berdebat dengan orang Hindu, karena di dalam kitabnya orang Hindu tidak ada kata Allah. Di kitabmu bertaburan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kami terpanggil untuk membahas itu, koclok. Agamamu yang nikam dari belakang, ada-ada aja, giliran dibahas nangis. Kalau memang itu permintaanmu diganti, kata Allah di Alkitab, coba berikan masukan ke Menteri Agama. Dengarkan, Bung, dengarkan. Oke, dengarkan. Kau tahu tidak? Baru-baru ini viral. Pemerintah menyetujui pergantian kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Siapa yang mengusulkan? Persekutuan Katolik dan Protestan. Protestan bersurat ke Kementerian Agama agar Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Disetujui oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Kenapa kalian Protestan dan Katolik tidak bersatu mengganti nama Allah? Menyurat ke Kementerian Agama, mengganti nama Allah menjadi nama Yahweh atau Theos. Kenapa? Sendiri, kamu sendiri. Bung, sekali lagi saya sampaikan, Bung, ini saya mau pamit, saya mau ibadah ya. Ini baru-baru disetujui oleh Kementerian Agama kita, permintaan dari Persatuan Katolik dan Protestan untuk menggantikan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Disetujui, deal, ketuk palu, aman, selesai. Jadi tidak ada lagi tuh kawan, ternyata bisa. Kenapa kau suruh saya ganti kata Allah? Harusnya kalian kalau malu, merasa Allah bukan Tuhanmu, kau bersurat seperti yang kamu lakukan terhadap kata Isa Al-Masih, surati kepada Kementerian Agama, insya Allah akan diganti menjadi Yahweh atau Theos atau Kucluk. Allahu Akbar. Gitu. Apapun yang kau minta kepada kementerian, wahai Menteri Agama, kami minta sebentar penerbitan Bible berikutnya, jangan lagi pakai kata Allah, tapi gantilah menjadi nama Yahweh, atau nama Theos, atau Yehova, atau Zeus, atau apa kek yang kalian suka, Brahma Kumbara, atau Tarsan, terserah lu. Yang kamu anggap itu Tuhanmu, pakai. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Insya Allah Kementerian Agama akan ACC. Selayaknya Nabi Isa telah tidak lagi digunakan. Begitu.
kawan. Selesai kan? Simple kan? Supaya tidak ada lagi diskusi, begitu loh. Kalau memang Anda keberatan, udah sama-sama kita ke Jakarta yuk. Serius lu, serius. Awas lu. Awas lu. Awas. Di mana kita ketemu di Jakarta? Di mana? Ya. Ya terserahmu. Ya udah. Sekarang kau DM nomor kontakmu. Oke, ya. Ayo. Saya akan ke Jakarta. DM nomor kontakmu, saya akan ke Jakarta. Kita sama-sama kita ke MUI dulu. Besok ada pertemuan. API Apologet Islam Indonesia dengan orang MUI dipimpin oleh Ustadz kita Abu Dedat. Habis itu kita akan Kementerian Agama untuk Nomor sini, Pak Juma. Apa? Nomor Bapak sini. Nomorku ada di channelku Zulkifli M. Abbas Official. Kau lihat di situ nomorku bertaburan. Coba bilang aja. Enggak bisa bilang sini. Saya bilang sini, nggak bisa. Nanti saya diteror sama gadis-gadis. Nah, gimana itu? Kamu tahu tanggung jawab? Apa kaitannya ke gadis? Mereka banyak yang mencari nomorku, tuyul. Nggak kayak kau dijauhi gadis, aku didekatin gadis. Kalau kau memang pacaranmu, itu takkan mampan gadis apapun itu. Lah udahlah, kamu banyak cerita. Sekarang kamu DM nomor kontakmu. Insya Allah kita ketemu. Dan satu, saya janji, saya akan membelikan kamu handuk baru. Percayalah, aku sobatmu yang baik. Gak ada kaitannya. Itu handuk yang kau pakai robek, aku ganti. Aku belikan yang baru, napa? Sensi kali kau. Lah tadi aku lihat warna hitam itu apa? Coba. Kan kembali kau kan kelihatan palsu. Lah gimana sih orang ini? Kamu bilang tadi robek. Lah robek, kalau tidak robek mana aku lihat itu hitam di dalam. Mau juga orang ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku janji ku belikan kamu handuk. Percaya deh. Oke, saudaraku. Nggak usah banyak komentar kau Juma. Sama-sama kita pemerintah, iya. Apa yang kau minta tadi, coba kita ajukan sama. Iya, katanya mau jumpa di Jakarta. DM nomor kontakmu, kita ketemu di Jakarta. Nanti teman-teman saya pasti memfasilitasi kita jumpa. Karena nggak mungkin kita hanya berdua. Pasti difasilitasi. Nomor WA aku kalau mau lihat di Zulkifli M. Abbas Official. Itu nomor kontakku, setiap saya live pasti ada nomor kontak saya tertera di sana. Ambillah di situ kalau kamu keberatan mendm nomor kontakmu gitu. Nanti di Jakarta, insya Allah besok kita ada pertemuan dengan MUI. Kita sudah terjadwal dari sepekan yang lalu, tanggal 15 besok kita jumpa dengan Ustadz kita, siapa? Abu Dedat. Gitu loh Bang. Jadi kita jumpa sama-sama, kita teken, kita ke kementerian setelahnya, meminta kepada kementerian untuk merubah nama Allah yang ada di dalam Bible menjadi nama apa? Nama apa yang Anda suka kira-kira untuk diganti di situ? Nama Allah kan dihilangkan. Apa namanya nanti di sana? Bukan saya yang meminta, tapi kamu sendiri. Iya, nama Allah kan dihapus. Nama Allah dihapus. Nah, kamu ganti pakai nama apa? Saya bilang kan bukan saya yang meminta, kan kamu yang meminta. Iya, kalau di ACC nama Allah dihilangkan, kamu ganti nama Allah apa di sana? Kamu apa namanya? Kenapa aku? Itu kan bukan kitabku, itu kitabmu. Kamu ganti nama Tuhanku, keluarkan nama Tuhanku di kitabmu, kau pakai nama Tuhanmu. Kira-kira yang mana kamu pakai? Bapak, anak, atau yang mana? Tapi kamu meminta yang... Iya, kalau di ACC Bung, nama Allah dihapuskan di Biblemu. Pertanyaannya, Biblemu pakai nama siapa lagi setelah itu? Ya sukamu aja. Kenapa sukanya merunduk? Aduh. Ya Allah. Kau yang meminta kan? Gerunda Bang Cuma kan bilang begitu. Cari solusinya seperti apa solusinya? Udah, kau pilih Yehova, Yahweh, Zeus, atau yang mana? Atau Bapak? Saya tidak meminta, tetapi kamu yang meminta. Udahlah, talak 3 aja sudah kita ya. Udah benerin handukmu udah dulu. Saya pamit dulu ya. Pamit dulu mau ibadah. Mau ibadah dulu lah. Mau ibadah dulu. Tolong teman-teman. Iya, syukran semua yang di bawah, yang di channel Zulkifli M. Abbas. Saya pamit undur diri untuk sementara. Insya Allah jumpa lagi kita sebentar.
Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha. Untuk saudaraku Yusar, mohon maaf ketika ada kata-kata yang membuat Anda tersinggung, yang pada intinya ini hanya diskusi untuk memberikan edukasi kepada saudara untuk berpikir lebih jelas lagi, lebih murni lagi berpikirnya agar beragama dengan menggunakan akal, bukan hanya iman tetapi akal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekali lagi jangan katakan lagi agama Kristen itu melebihi narkoba ya, Yuma ya. Oke ya. User ini kok nggak paham-paham. Kami umat Muslim memahami orang kafir itu masuk neraka. Jadi digambarkan di situ antara narkoba dengan neraka itu lebih bahaya mana? Paham nggak? Apa kaitannya mengatakan Anda itu apa? Kaitannya ke narkoba? Apakah Anda pernah menikmati narkoba? Itu perbandingan loh. Itu perbandingan, User. Mau aku tenggelamkan suaramu itu. Aduh, nggak paham-paham kalau dari tadi. Perbandingan, enggak ada kaitannya ke situ. Perbandingan, kira-kira mana yang lebih itu? Membandingkan narkoba dengan ajaran Kristen. Astaga. Itu perbandingan. Kami umat Muslim itu kalau kafir itu masuk neraka. Bahayanya masuk neraka dengan narkoba itu lebih bahaya mana? Jadi mau kamu sebut itu umpama gitu, User. Seumpama begitu. Perbandingan itu tidak ada umpama. Ya sudah, perbandingan. Susah kali otakmu terima. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, paling Susah memang. Nah, sekarang kalau kamu punya ilmu sampaikan.